Boleh kan? Cuma mau memastikan keadaan Rena. Aku nggak tenang kalau begini sayang. Rengek Farah di pagi hari pada Daryl. Ia sangat ingin ke Bali untuk melihat kondisi Rena yang sudah 3 hari ini sakit. Farah mendapat kabarnya dari Arum, asisten rumah tangga yang masih bekerja di villa kontrakannya di Bali. Daryl tampak menimbang-nimbang. Tak mungkin membiarkan Farah sendirian ke Bali. Biarpun menaiki pesawat pribadi, tapi tetap saja ada kekhawatiran di hati Daryl. Aku nggak mungkin biarkan kamu sendirian ke Bali. Setidaknya kamu harus berangkat bersama beberapa orang kalau mau ke sana. Jelas Daryl sambil memasang dasinya. Farah senang karena Daryl seperti memberi sinyal hijau. Ia pun membantu Daryl untuk memasangkan dasi. Boleh sama siapa aja, aku nggak masalah. Yang penting aku bisa lihat kondisi Rena di sana. Kalau begitu nanti aku minta beberapa asisten rumah tangga di rumah ini untuk menemani kamu ke Bali. Juga Jeffrey harus ikut. Pokoknya harus ada laki-laki dan harus ada orang kepercayaanku yang menjaga kamu. Sejak Farah hamil, Daryl jadi makin protektif lagi padanya. Sebenarnya cukup berat untuk Daryl membiarkan Farah pergi ke Bali tanpa dirinya. Tapi apa boleh buat, yang penting Farah pergi bersama orang kepercayaannya. Siap bos, jawab Farah bersamaan dengan selesainya ia memasangkan dasi Daryl. Morning kiss belum, bisik Daryl di dekat telinga Farah. Farah langsung tersenyum dan sedikit menarik bahu Daryl agar membungkuk untuk memudahkan Farah menyatukan bibir mereka. Ciuman manis pun mendarat di bibir Daryl. Ia terhanyut sebentar dan menarik pinggang Farah agar makin mendekat dengannya. Farah pun mengalungkan tangannya di leher Daryl, menikmati ciuman selamat pagi mereka. Kenapa kalau pagi-pagi aura kamu makin cantik ya? Ucap Daryl sesaat setelah ciuman mereka terlepas. Jadi maksudnya kalau bukan pagi hari, auraku nggak cantik begitu? Tanya Farah dengan tatapan curiga. Bukan begitu, kamu tetap cantik. Maksudnya kalau pagi-pagi begini kamu auranya lebih bersinar, aura calon ibu barunya terpancar, kata Daryl sambil meraba halus wajah istrinya. Oh, tanda-tanda minta jatah nih, seloroh Farah. Daryl nyengir, pengennya tapi nggak bisa, waktu mepet dan aku ada meeting pagi. Daryl melirik arlojinya sekilas. Oke, berarti jatahnya nanti aja setelah aku balik dari Bali ya. Jadi hari ini juga kamu mau berangkat? Tanya Daryl memastikan. Farah mengangguk, lebih cepat lebih baik kan? Oke, nanti aku akan kabari Jeffrey untuk ikut juga. Iya, sekarang kamu sarapan dulu. Bibi Madonna sudah selesai siapkan sarapan. Ajak Farah sambil menarik tangan Daryl untuk menuju ke meja makan. Daryl duduk sambil menikmati sarapan paginya, sekaligus memikirkan siapa kira-kira yang akan ia utus untuk diajak pergi ke Bali bersama Farah. Menurut kamu siapa sebaiknya yang diajak ikut ke Bali? Tanya Daryl pada Farah di sela sarapannya. Memangnya berapa orang yang boleh ikut denganku? Tanya Farah balik. 2 atau 3 orang mungkin. Kalau begitu Bibi Madonna, Ina sama Pinem. Farah memilih sendiri. No, jangan Bibi Madonna, dia tanggung jawab di rumah ini. Lagian Bibi Madonna itu sudah berumur, nanti malah kenapa-napa di jalan jadi kamu yang susah sayang, jelas Daryl. Farah menghela napasnya, kemudian berpikir lagi, kalau begitu Ina, Pinem, Markona. Oke, deal. Daryl pun memanggil ketiga asisten rumah tangga yang dipilih oleh Farah barusan, lalu menjelaskan kalau mereka akan diajak ke Bali untuk ikut menjaga Farah. Seriusan, Den, kita mau diajak ke Bali? Mata Pinem tampak membulat kaget. Daryl mengangguk. Jadi kalian siap-siap, nanti siang kalian akan naik pesawat pribadi menuju ke Bali. Jelas Daryl pada 3 asisten rumah tangga itu. Saya kan pengen ikut juga, Den, celetuk Rosalinda dengan wajah manyun. Rekannya yang juga ikut mendengar pun mengangguk menyetujui. Mereka juga ingin ikut liburan ke Bali. Hei, kalau kalian semua berangkat ke Bali, lantas yang bekerja di sini siapa? Protes Bibi Madonna. Bibi Madonna dong, kompak 7 orang asisten rumah tangga itu menyahut. Enak aja, nggak boleh. Kalau kalian pergi, Bibi juga mau ikut, ucap Bibi Madonna kemudian.
Daryl menepuk dahinya. Ini kalau kalian semua mau ke Bali, lantas siapa yang mengurus rumah ini? Tanya Daryl. Semua asisten rumah tangga itu lantas nyengir memamerkan gigi mereka. Ada yang rapi putih, ada juga yang ginsul, dan ada juga yang pakai behel. Daryl jadi geleng-geleng kepala sendiri. Pokoknya cuma 3 orang tadi aja. Sisanya nanti dapat giliran, oke? Daryl menegaskan supaya mereka tak merengek berlebihan pada Daryl lagi. Kalau begitu saya harus berangkat ke kantor dulu sekarang. Daryl pun berpamitan pada istrinya sambil memberi satu kecupan di pipi Farah sebelum pergi ke kantor. Non, apa benar nanti kita giliran dapat kesempatan ke Bali? Tanya Eneng yang sudah berdiri di dekat Farah. Beneran, jawab Farah. Bisnis saya satu lagi juga ada di Paris, jadi kemungkinan sesekali saya akan ke Paris juga. Para asisten rumah tangga langsung sumringah begitu mendengar perkataan Farah. Kalau begitu biar Rara yang dapat giliran ngawal non Farah ke Paris aja. Rara juga nggak pernah mabok perjalanan jauh kok non, ucap Rara dengan bersemangat. Semua rekan Rara tampak mencibir. Nggak mabok apanya, waktu itu naik mobil sama Pak Sopir buat belanja di minimarket depan komplek aja situ mabok kok, protes Eneng. Ya kalau itu salah Pak Sopir, kenapa juga harus ngebut terus tiba-tiba saja ngerem mendadak? Kan jadi kaget, jadi mual. Rara membela diri. Nggak usah alasan, itu mobil mahal anti mabok, kamunya aja yang mabokan. Rosalinda ikut-ikutan mencecar Rara. Udah, nanti kalian semua giliran saya ajakin naik pesawat pribadinya Mami ya. Yang penting ingat, nggak boleh mabok, ucap Farah kemudian menenangkan para asisten rumah tangga di rumah besar itu. Ini sudah kesekian kalinya Jeffrey mendengus kesal. Selama perjalanan menuju ke Bali, dirinya terus-terusan ditempel oleh 3 orang asisten rumah tangga yang ikut mengawal Farah. Bahkan dirinya sampai tidak fokus dengan tugas utamanya untuk menjaga Farah. Sesampai di Bali, mereka tetap menempel seperi perangko pada Jeffrey. Mau sampai kapan kalian nempel mirip tokek-tokek di dinding diam-diam merayap begini, ha? Pekat Jeffrey pada Markona, Pinem, dan Ina. 3 asisten rumah tangga itu langsung berwajah masam saat Jeffrey membentak mereka di depan Farah. Mas Jeffrey kenapa galak begitu sih? Ina ini cuma mau memastikan supaya Mas Jeffrey tetap hangat, makanya ditempel-tempel. Kata Ina memberi penjelasan supaya Jeffrey tak emosi. Bukannya hilang emosi, tapi Jeffrey jadi makin emosi lagi begitu sadar kalau pipinya berisi bekas lipstik merah yang dipakai oleh Ina. Dengan sedikit memaksa, Ina tadi mengambil kesempatan untuk mengecup pipi Jeffrey, yang jelas saja meninggalkan jejak, dan Jeffrey merasa geli sampai berkali-kali berusaha menghapusnya. Kamu nggak tahu kalau di Bali itu ada banyak matahari. Cuacanya panas, jadi aku nggak perlu kehangatan dari kamu. Yang ada nanti aku makin kepanasan, cecar Jeffrey. Wajah Ina tampak kaget. Beneran di Bali banyak matahari, Mas? Tanyanya dengan polos. Memang ada berapa matahari, Mas? Tanya Markona yang ikut penasaran. Kalau pakai jemur baju pasti cepat kering ya, Mas? Timpal Pinem. Jeffrey geleng-geleng kepala dibuatnya. Betapa polosnya 3 orang ini. Hingga dengan mudah mempercayai karangan yang Jeffrey buat. Nggak apa-apa panas, nanti kita ikut jemuran di pinggir pantai, biar mirip bule-bule yang liburan ke Bali, sahut Markona. Biar mereka yang jaga rumah jadi ngiri sama kita. Kulit kita kan nanti jadi golden brown mirip chicken nugget yang Bibi Madonna sering goreng, ucap Ina. Nggak usah pakai jemur-jemur macam bule. Kulit kamu sih udah dark brown nah, ada Pinem pada Ina. Sambil kemudian ia cekikikan sendiri. Ina langsung keki, padahal harusnya Ina bangga, karena kulit yang dark brown begini yang disukai para bule. Mungkin saja pulang dari Bali Ina bisa dapat pacar bule, daripada menunggu Jeffrey yang jelas-jelas cinta Ina padanya hanya bertepuk sebelah tangan. Jeffrey tak mau makin pusing mendengar celotehan 3 asisten rumah tangga itu. Ia pun memilih untuk menjauh dari mereka dan berdiri di sebelah Farah. Apa jemputannya belum sampai juga, Nona? Tanya Jeffrey pada Farah yang sedari tadi tampak sibuk dengan layar gawainya. Farah menggelengkan kepalanya. Belum, katanya tadi sudah di jalan. Kita tunggu aja, jawab Farah. Oh, baik, Nona. Ngomong-ngomong setelah dari bandara, apa kita mampir ke rumahnya kakek Tuan Daryl dulu? Enggak, kita mampir ke villa kontrakan saya dulu untuk lihat kondisi Rena.
Setelah saya tahu kondisinya, baru kita ke rumah Grandpa. Saya juga sudah bilang ke Mami kalau mau melihat keadaan Rena dulu. Jelas Farah. Jeffrey menganggukkan kepalanya tanda paham. Nona Farah jemputannya kenapa nggak datang-datang? Masa tega biarin ibu hamil nungguin sih? Keluh Markona yang saat itu membawa kipas kecil di tangannya lalu mengipas-ngipaskannya ke arah Farah. Ini sebenarnya yang hamil siapa? Tapi yang ngeluh siapa? Ledek Jeffrey pada Markona. Ya ampun Mas Jeffrey, Ona nggak tega lihat majikan Ona menunggu sambil kemarasan begini. Kan Mas Jeffrey sendiri tadi yang bilang kalau di Bali ada banyak matahari. Nanti kalau majikan Ona kepanasan dan pingsan gara-gara lama nunggu gimana? Jawab Markona tak mau kalah. Jeffrey memutar bola matanya dengan malas. Masih saja Markona percaya dengan cerita karangan Jeffrey. Sabar ya, sebentar lagi sopirnya pasti sampai. Farah celingukan ke kanan dan ke kiri. Tak berselang lama, seorang laki-laki yang memakai kacamata hitam berjalan mendekat ke arah mereka. Farah tahu betul siapa laki-laki itu. "Kamu ngapain kesini?" tanya Farah langsung.